Setiap zaman punya alat pengendaliannya. Dulu senjata. Sekarang data. Besok, uang digital tak kasat mata. Bayangkan dunia di mana semua uangmu bisa dilacak. Setiap transaksi bisa dianalisis. Setiap pilihan keuanganmu bisa dipakai untuk menilai siapa kamu. Kini, dunia itu sedang dibangun dan namanya blockchain. Tahun 2008. Krisis keuangan global. We're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? Two-year note yields went from 190 to 166 in the blink of an eye. Traders here working the phone say a lot of their customers are freaked out, waiting to see how low the Dow will go. They're focused on the Dow, not so focused on OPEC. Yes, OPEC did cut production by 1.5 million barrels per day. We've had an 8-day losing streak in the Dow that in percentage terms puts it on par, close to the loss suffered in that crash in 1987, close to that percentage loss those 2 days in 1929. Bank raksasa tumbang, rakyat jadi korban. Dan sistem moneter terbukti rapuh dan manipulatif. Dari reruntuhan itulah muncul sosok misterius, Satoshi Nakamoto. Ia tak muncul di TV, tak hadir di konferensi. Hanya lewat dokumen 9 halaman. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Sebuah sistem keuangan tanpa bank, tanpa izin, tanpa negara. Apa isinya? The short version of what is Bitcoin is cash for the internet. So it's a new kind of money, and it's also a payment network that runs over the internet. There's a piece of digital information that you can hold that has value. And as long as nobody else knows that information, that value belongs to you. Bitcoin dicatat dalam blockchain, semacam buku besar digital. Transaksi diverifikasi oleh jaringan peer-to-peer, bukan bank. Keamanannya dijaga dengan algoritma kriptografi SAH-256. Awalnya satu Bitcoin tak bernilai. Tapi perlahan nilainya naik, lalu meroket hingga puluhan ribu dolar. Lahir ratusan bahkan ribuan kripto lain. Ethereum, Solana, Doge, NFT, Metaverse, DeFi. Orang-orang kaya mendadak, euforia melanda dunia. Tapi siapa sebenarnya yang untung? Well, atau investor besar yang bisa menggerakkan pasar. Developer yang menciptakan token lalu menjualnya ke publik. Exchange besar yang mengendalikan arus keluar masuk dana. Kripto katanya bebas, desentral. Tapi, mari kita lihat kenyataannya. Mayoritas miner terkonsentrasi di negara tertentu. Proyek-proyek kripto dijalankan oleh segelintir elit. Platform exchange bisa membekukan akunmu kapan saja. Dan yang paling menarik,
Bitcoin menggunakan SHA-256, ciptaan NSA. Apakah ini mungkin skenario besar? Sistem dibangun begitu rapi, begitu tahan banting. Lalu penciptanya lenyap begitu saja? My very last email to Satoshi, I actually had told him that I had been invited to give a talk at the CIA. So he had already told me that he was going to step back. I don't know if me telling him that I was just going to visit the CIA was the reason I've never heard from him again, but I certainly think it didn't help. Jika kamu membangun kandang dari emas, burung pun akan memilih tetap terkurung. Blockchain itu transparan. Semua orang bisa melihat semua transaksi. Tapi itu juga berarti setiap langkah keuanganmu terekam. Data itu bisa diolah, dicocokkan, diprofilkan. Jika dikendalikan oleh kekuatan besar, ini bisa jadi alat kontrol paling sempurna. Di dunia digital, transparansi bisa jadi tirani. Negara-negara mulai membuat uang digital sendiri, CBDC, mata uang resmi berbasis blockchain. Keuntungannya buat negara, bisa memantau semua transaksi warganya. Bisa memblokir dana dengan mudah. Bisa membatasi apa yang bisa dibeli, kapan, dan oleh siapa. Bayangkan, kamu tidak bisa membeli tiket karena reputasi online-mu buruk. Atau uangmu kadaluarsa jika tidak dibelanjakan dalam 30 hari. Kontrol keuangan sama dengan kontrol perilaku. Kripto menawarkan kebebasan, tapi bisa juga jerat-jerat. Teknologinya luar biasa, tapi siapa yang memegang kunci infrastrukturnya? Siapa yang bisa melihat semua? Siapa yang bisa mematikan aksesmu ke uangmu sendiri? Pertanyaan ini harus kita ajukan sebelum semuanya terkunci. Karena saat sistemnya sudah jadi standar global, kamu mungkin tak lagi bisa keluar darinya. Mereka tak akan memaksa. Mereka hanya akan membuatmu nyaman, terlalu nyaman untuk pergi. Like dan subscribe jika kamu ingin tahu kelanjutan sehari ini. Di seri berikutnya, kita akan kupas struktur teknis blockchain dan bagaimana ia bisa jadi alat pemetaan sosial di masa depan.